warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selahia. Saya dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran IP 2018, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyimpan arsip keluarga. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi anggota keluarga saya. Jadi dalam kartu keluarga saya itu terdapat 3 anggota keluarga. Yang pertama itu adalah kakek, kedua nenek, dan yang ketiga itu adalah saya sendiri. Identifikasi arsip bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah arsip yang ada di keluarga kita. Nah, identifikasi arsip ini untuk mengetahui juga bagaimana keadaan arsip kita, karena sebelumnya saya belum pernah melakukan identifikasi pada arsip-arsip keluarga yang dimiliki. Jadi kan ada dalam keluarga saya terdapat 3 orang, namun ada juga beberapa arsip yang ada juga beberapa arsip milik ibu saya atau kakak ibu saya yang masih ada di sini. Namun itu juga merupakan arsip yang penting, jadi akan saya simpan juga. Sebelumnya, arsip di keluarga saya disimpan di dalam koper dan diletakkan di dalam lemari. Dan penyimpanan arsip dalam kondisi landscape, dan itu menyebabkan beberapa dokumen yang ada menjadi lembab dan rusak. Maka dari itu saya akan menyimpan dengan cara yang berbeda, dengan kondisi potret dan dimasukkan ke dalam lemari tanpa menggunakan koper. Dan ini adalah arsip yang telah saya ambil dari koper. Jadi di sini itu terdapat 4 jenis arsip. Yang pertama arsip abadi, arsip penting, arsip biasa, dan lainnya. Untuk arsip abadi itu adalah arsip yang berguna seumur hidup. Jadi arsip itu akan digunakan seumur hidup kita. Lalu yang kedua ada arsip penting. Arsip penting itu hanya berguna pada jangka waktu tertentu. Nah, itu vital, arsip vital maksudnya arsip yang sering digunakan, tapi cuma dalam jangka waktu tertentu arsip itu tidak akan berlaku lagi. Lalu arsip biasa itu arsip yang mungkin kita akan menyimpannya, misal kenang-kenangan. Kan ada kartu keluarga yang dahulu sebelum direvisi gitu, misal mau dibuat kenang-kenangan bisa disimpan, tapi di sini akan saya masukkan dalam kategori arsip biasa. Selanjutnya jangka waktu. Nah, jangka waktu itu nanti akan ada yang seumur hidup, ada yang cuma beberapa tahun, dan ada yang sudah tidak berlaku tapi masih saya simpan. Dan bagaimana kondisi arsip tersebut? Oke, kita mulai ya. Yang pertama ini adalah raport ketika saya SMK. Jadi raport ini termasuk ke dalam arsip penting karena berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Berlaku sampai sebelum saya mendaftar S1, yaitu sekitar 2018. Kondisi arsip ini masih baik-baik saja, sampai dalam-dalamnya juga masih baik-baik saja. Yang kedua, ada sertifikat kompetensi mail handling. Nah, ini termasuk ke dalam arsip penting karena hanya berlaku 3 tahun sampai 2021. Dan kondisi sertifikat ini masih baik-baik saja. Selanjutnya ada sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat table manner ketika SMK. Jadi ini table manner di Grand Ina Bali Beach waktu SMK. Ini termasuk ke dalam arsip abadi karena berlaku seumur hidup. Dan ini termasuk apresiasi atau penghargaan kepada kita telah mengikuti table manner tersebut. Selanjutnya ini ada buku nikah. Nah, ini tuh buku nikah kakek dan nenek. Jadi ini tuh zaman dahulu dan belum terdapat buku seperti ini. Nah, ini kan sekarang kan ada buku seperti ini, tapi kalau dulu masih pakai seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam arsip abadi karena jangka waktunya seumur hidup, dan ini dalam kondisi yang kurang baik karena tulisannya itu
ada nembus-nembus itu. Selanjutnya ada ijazah SD nenek. Nah, ini ijazah SD nenek ini berlaku seumur hidup dan ini abadi. Kesimpulan, secara keseluruhan, akta termasuk ke dalam jenis arsip abadi dan berlaku seumur hidup. Lalu, ijazah pun juga demikian, merupakan arsip abadi dan berlaku seumur hidup. Selanjutnya ada kartu keluarga. Kartu keluarga termasuk ke dalam arsip penting karena hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu apabila ada perubahan lagi. Selanjutnya ada KTP. KTP milik kakek dan nenek adalah KTP seumur hidup. Saya juga demikian, KTP seumur hidup. Namun ketika saya menikah, saya akan mengubah KTP saya status dan juga mungkin barangkali alamatnya masih di sini atau di mana, tergantung itu. Selanjutnya ada kartu berobat Puskesmas. Jadi kartu berobat Puskesmas di Kecamatan Kelibung itu satu keluarga satu. Nah, kartu berobat itu berlaku seumur hidup karena kartu berobat tersebut itu tergantung pada kepala keluarganya siapa, bukan atas nama saya akan periksa, pasti ditanya atas nama keluarga siapa. Selanjutnya ada kartu pelajar. Jadi kartu pelajar ini termasuk ke dalam arsip biasa karena hanya berlaku selama saya menjadi pelajar. Misal kartu pelajar SMP, berarti saya kartu pelajar tersebut berlaku pada saat saya masih menempuh pendidikan SMP. Demikian SMK berarti berlaku selama saya masih menempuh pendidikan SMK. Selanjutnya ada kartu member. Nah, misal kartu member Alfamart, kartu member Mahkota itu berlaku seumur hidup. Jadi termasuk ke dalam jenis arsip abadi dan juga itu digunakan ketika saya belajar ke situ, mungkin mendapat potongan atau mendapat tabungan-tabungan tertentu. Selanjutnya SIM saya itu berlaku 5 tahun sampai 2022. Itu termasuk ke dalam jenis arsip penting. Selanjutnya ada ATM. ATM itu ada ATM BTN dan ATM BRI. ATM BTN karena itu adalah ATM beasiswa, berarti hanya berlaku sampai 2025. Itu termasuk ke dalam arsip penting. Dan selanjutnya yang ATM BRI itu berlaku seumur hidup dan termasuk ke dalam arsip abadi. Lalu piagam baik piagam penghargaan, piagam mengikuti suatu acara atau itu termasuk penghargaan dan itu berlaku seumur hidup dan termasuk ke jenis arsip abadi. Mengapa masuk ke dalam jenis arsip abadi? Itu karena merupakan penghargaan, apresiasi telah mengikuti suatu perlombaan atau telah mengikuti suatu kegiatan dan itu berlaku seumur hidup karena apresiasi dalam hidup kita. Selanjutnya ada juga sertifikat kompetensi, sertifikat table manner, itu ada yang termasuk ke apresiasi dan ada yang termasuk ke dalam suatu bukti telah melakukan suatu pelatihan atau suatu ujian. Nah, sertifikat kompetensi itu ada yang hanya berlaku 3 tahun dan ada yang berlaku seumur hidup. Jadi ada yang abadi dan juga ada yang penting. Jadi selanjutnya ada SKHU. SKHUN itu termasuk ke dalam arsip penting karena berbau ke pendidikan dan itu hanya berlaku ketika ijazah belum keluar karena SKHU itu adalah pengganti sebelum ijazah keluar, berarti itu termasuk ke dalam arsip penting. Selanjutnya ada raport. Jadi raport-raport tadi itu termasuk ke dalam penting karena berbau ke pendidikan dan itu berlaku hanya sebelum atau berlaku dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada sistem penyimpanan arsip keluarga. Saya menggunakan sistem penyimpanan pokok soal karena mudah mencari keterangan bila
adalah perihalnya saja yang ingin diketahui. Pada kenyataannya, keluarga biasanya lebih sering mencari arsip sesuai dengan perihalnya atau pokok masalahnya. Jadi, sistem ini tepat untuk digunakan. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya, membuat kita dapat berkreasi sesuai dengan keinginan. Ada bahan dan alat yang diperlukan untuk penyimpanan arsip. Yang pertama ada kardus, nanti kita sulap. Terus kertas pelapis ini. Selanjutnya ada stick note, lalu spidol, selanjutnya kertas HVS, udah di perforator ya ini. Selanjutnya ada buku tulis untuk buku agenda dan buku peminjaman. Lalu ada solasi, ada juga map snail header, ada gunting, pensil, ballpoint, penggaris, dan penghapus dan juga perforator. Nanti ada pokoknya. Setelah alat dan bahan telah tersedia, maka kita harus menyiapkan tempat penyimpanan. Yang selanjutnya, kita dapat membuat guide dari kardus yang dilapisi kertas warna. Lalu, menyiapkan map snail header yang di dalamnya terdapat kertas HVS untuk membatasi setiap dokumen yang bertujuan untuk menjaga arsip agar tidak terekat satu sama lain serta memberi kode penyimpanan dengan stick note. Setelah selesai, kita juga membuat buku agenda dan buku peminjaman arsip. Kemudian, kita bisa membuat daftar klasifikasi sesuai dengan sistem penyimpanan yang akan digunakan, yaitu sistem pokok soal. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pencatatan. Pencatatan ke dalam buku agenda yang di dalamnya berisi nomor urut, tanggal terima, nama arsip, kepada siapa ditujukan, jangka waktu, dan juga kode dari arsip tersebut. Untuk memberi kode, kita harus mengindeks dokumen yang artinya menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Dan sekarang adalah waktunya untuk menyimpan atau penempatan. Arsip disimpan sesuai dengan kode yang telah diberikan di lemari yang telah disediakan. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya memberikan penjelasan kepada nenek saya bagaimana cara menyimpan arsip, bagaimana cara mencari arsip dan mengambilnya serta mengembalikannya kembali. Nah, sekarang nenek saya sedang terlatih, kita harus mengajari pelan-pelan agar nenek saya paham dan arsip dapat selalu tertata dan terawat dengan baik. Oh iya teman-teman, di sini juga ada fase penggunaan dan pemeliharaan arsip. Merupakan tahap di mana arsip didayagunakan di dalam keluarga untuk suatu kepentingan. Untuk mencegah hilangnya arsip saat digunakan, maka untuk membawa arsip keluar dari tempat penyimpanan harus mengisi buku peminjaman. Begitu pula saat mengembalikannya. Lalu, pemeliharaan arsip dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan fisik serta informasi arsip, serta menjamin arsip dapat diakses dengan cepat dan tepat. Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan penataan dan penyimpanan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan dan kegiatan
pencegahan kerusakan arsip maupun penanganan arsip yang rusak. Pemeliharaan juga bisa dilakukan dengan membersihkan dan membuka lemari arsip seminggu sekali untuk menghindari kelembapan dan memastikan arsip terawat dengan baik. Ada pula fase penyusutan, adalah tahap pengendalian volume arsip. Pengendalian volume arsip dilakukan dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dengan cara dibakar. Pengendalian volume arsip penting dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.